Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Guru minta satu orang pimpin kita dalam doa. Guru minta Lydia pimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria. dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Lydia yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita lanjut, perlu absen dulu. Berapa orang kita masuk hari ini? Satu orang ya? Atas nama Petronella Lole. Alasannya? Petronella Lole sakit ya? Sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Guru mau tanya dulu materi kita di minggu kemarin tentang apa? Ya, makna harmoni dalam keberagaman sosial. Ada yang kalian ketahui apa itu harmoni? Keserasian dalam antar masyarakat. Ya, keserasian antar warga masyarakat. Oke, terima kasih Yomen. Keserasian berarti tidak ada yang namanya pembedaan ya, perbedaan antara warga yang satu dengan warga yang lain. Sebelum kita lanjut dengan pembelajaran kita hari ini tentang upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia, menyampaikan kompetensi dasarnya dalam bidang sosial budaya dan ekonomi dan gender ya. Yang ketiga itu menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Dan yang keempat menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam urut sara ya. Indikator capaian pembelajaran yang pertama, menganalisis upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, menyajikan hasil telaah upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu melalui software learning dengan bantuan PPT dan video ya. Peserta didik kelas 9 sudah tergenang SMPS Katolik Berdikari Raja mampu menganalisis upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, melalui model discovery learning dengan bantuan PPT dan video, peserta didik kelas 9 SMPS Katolik Berdikari Raja mampu menyajikan hasil telaah upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, kita nyanyikan dulu lagu nasionalnya. Kita lihat, ada yang tahu tidak lagu Bangun Pemuda dan Pemudi? Tahu? Oke, kita berdiri dulu ayo. Masih semangat atau tidak nih? Coba pimpin kita satu lagu. Pemerintah Yakobus memimpin kita lagu. Silakan. Harus lebih semangat ya. Silakan. Kita puji. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Pembelajaran kita hari ini ya tentang upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelumnya perhatikan dalam buku siswa ya di halaman 136 itu. Di situ bagaimana upaya penyelesaian masalah. Yang pertama pada permasalahan sosial budaya, yang kedua pada permasalahan ekonomi, dan yang ketiga upaya penyelesaian
permasalahan gender, dan yang keempat upaya penyelesaian keberagaman agama. Nanti peguru akan menayangkan videonya. Setelah menonton video ya, nanti kita duduk dalam kelompok untuk mengerjakan soal dalam LKPD ya. Bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kita perhatikan videonya. Bagaimana upaya penyelesaiannya dari harmoni keberagaman. Apa positif dan negatif dari upaya penyelesaiannya, dan juga bagaimana upaya penyelesaian dari keberagaman. Kelompok 1 akan menyelesaikan bagaimana upaya penyelesaian permasalahan sosial dan budaya. Yang kelompok 2 tentang penyelesaian permasalahan ekonomi. Kelompok 3 ini tentang upaya penyelesaian permasalahan gender ya. Upaya kelompok 4 ya, upaya penyelesaian keberagaman agama. Oke, silakan nanti di situ ya dikerjakan di lembar kerjanya yang paling belakang ini. Ini bagaimana upayanya? Kira-kira Anda bisa memperhatikan dari video tadi bagaimana permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya upaya penyelesaian dalam permasalahan sosial budaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk melakukan hasil diskusi. Pada awal pelaporan hasil diskusi ini, saya akan memperkenalkan saya sebagai moderator dan Ernin sebagai pembawa materi. Kesempatan saya berikan kepada Ernin untuk memaparkan materi. Akibat yang muncul dalam keberagaman agama di wilayah Indonesia selama ini adalah ketegangan dan kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia selama ini yang mengakibatkan hancurnya tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, dan gereja selalu dikaitkan dengan konflik antar umat beragama. Nomor 2, upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya adalah 1. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Terima kasih. Sekian atas pelaporan hasil diskusi dari kelompok kami. Kesempatan kami berikan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya atas materi yang sudah kami paparkan. Silakan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 4. Silakan. Silakan. Apa yang dimaksud dengan kerukunan hidup antar umat beragama? Silakan. Silakan dari kelompok 4. Kerukunan hidup antar umat beragama dimaksud adalah kerukunan yang tercipta di antara umat beragama
dalam kehidupan sosial tanpa mempersoalkan agama atau akidah masing-masing. Di Indonesia, upaya untuk menciptakan kerukunan antara umat beragama sudah sejak lama dibina hingga seagama di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah menyampaikan materinya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, perhatikan dari keberagaman agama ya, kita harus menciptakan kerukunan antara umat beragama. Tidak boleh saling membedakan antara umat beragama yang satu dengan agama yang lain. Karena kita di Indonesia itu terdiri dari 6 ajaran agama ya, tetapi semuanya kita itu percaya kepada satu Tuhan. Oleh karena itu kita tetap menjunjung tinggi sikap saling menghargai antara umat yang beragama lain. Dan untuk kelompok 4 kembali ke tempat, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Oke, dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman semuanya, kita ambil kesimpulan bersama ya. Setiap masalah itu yang berpotensi menimbulkan konflik itu dalam masyarakat dan yang beragam itu harus segera diselesaikan, sehingga tidak membawa akibat yang merugikan. Dua upaya dalam mengatasi permasalahan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Di situ upaya menyelesaikan konflik dapat dilakukan dengan menjaga keharmonisan antar anggota masyarakat dan mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Itu untuk materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya nanti ada soal proses ya. Sebelum kita mengerjakan soal proses, nanti kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Oke, nomor 5. Sudah Pak? Sudah ya? Kalau sudah, nanti kumpulkan satu orang, kumpulkan hasil kerjanya tadi, LKPD dengan hasil kerja proses. Silakan. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum berakhir ya, bagaimana dengan upaya penyelesaian masalah dalam harmoni keberagaman masyarakat Indonesia? Pak Guru minta satu orang untuk menyampaikannya. Silakan. Saya merasa sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Juga membuat kami bisa lebih paham tentang materi upaya penyelesaian masalah dalam keragaman masyarakat Indonesia. Pembelajaran hari ini membuat saya dan teman-teman juga lebih paham dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, dari upaya penyelesaian masalah ya, berarti salah satunya adalah kita bisa dengan menggunakan dua cara tuh, yaitu cara represif dan preventif ya, mengatasi sebelum masalah itu terjadi dan masalah sesudah terjadi ya. Oleh karena itu di KB 3.6 tentang bela negara dalam konteks untuk pertemuan hari ini, Guru akhir sampai di sini.
guru minta satu orang tutup kita dalam